Halo guys, welcome to Teras Ipong. Masih bersama saya, host Sketch Membadai yang sok-sokan Ipong sama jelas. Mantap. Untuk malam hari ini kebetulan Teras Ipong J kedatangan narasumber yang masih muda, bisa dibilang Gen Z ya. Tapi Gen Z-nya nggak main-main guys, udah punya usaha sendiri dia. Dia salah satu aktor bintang film, apalagi dia pernah jadi guru, pernah jadi pokoknya semua bisa dia. Tapi lebih enaknya kita tanya langsung orangnya. Halo Bang, dengan siapa? Dengan Rizik. Lebih enaknya dipanggil Riziknya aja apa boleh Riziknya aja ya, biar lebih akrab ya. Ngomong-ngomong Bang Rizik, untuk keseharian hari ini kesibukannya ngapain aja Bang? Sibukannya Ya. kebetulan hari ini libur jualan. Oh, lagi free ya? Ya. Makanya bisa datang ke sini ya. Terima kasih juga udah bisa datang ke sini. Ya, Berarti sekarang jadi pengusaha ya? ya sekarang alhamdulillah sedang merintis usaha. Sedang merintis usaha. Tapi kalau saya bilang sih untuk Bang Rizik itu kayaknya sih bisa dibilang pengusaha. Masalahnya udah buka cabang juga kan? Ya tahu dong saya sedikit. Sambil ngerokok nggak apa-apa Bang? Kebetulan sudah berhenti. Oh, berhenti ngerokok ya? Ya. Itu bukan tuntutan juga kan, sudah berhenti karena keinginan sendiri. Iya. Bagus. Kurangi rokok guys, jangan kayak nih. Saya juga dengar info katanya Bang Rizik itu sedang ada hobi nih gitu kan. Katanya hobinya di dunia otomotif kan. Bener Bang? Benar. Ya. Itu di otomotif apa ya? Otomotif kebetulan motor. Sepeda motor ya, sepeda motor. Makanya suka gonta di sepeda motor ya. Ya, karena penasaran kan. Sekarang lagi suka ke motor apa ya? Kalau boleh tahu. Sekarang sih kebetulan lagi ke 4 tak motor Satriaku. Maaf rokok ya? Iya, santai aja. Oh, berarti lagi sukanya ke rokok yang 4 tak ya? Kalau lagi yang 150 cc Nah, dan iya. Satriaku ya saya orang bilang banyak ya. Terus untuk usaha sih Bang, gimana perkembangannya? Usahanya ya alhamdulillah lancar walaupun ada pasang surutnya, namanya pengusaha. Oh, namanya orang usaha ya. Yang penting konsisten. Yang penting konsisten, dengar guys. Ari pengen dagang aja sedelat-sedelat mandel. Oke, contoh Gen Z zaman sekarang punya usaha tekunin, ya enggak? Ya. Itu usahanya jualan apa tuh Bang, kalau boleh tahu? Itu jualan mie ayam. Mie ayam. Oh. Mie sama ayam apa gimana Bang? Mie ayam. Ya perpaduan antara ayam suwir masakan dengan mie. Oh. Bukan mie dimakan ayam guys. Jadi mie-nya tuh Campur perpaduan antara mie sama suiran ayam. Nanti sebut ya. Nanti mungkin Teras Ipong J mungkin review lah. Nah, tahu kapan minta dijadwalkan aja ya. Siapa tahu ada tepat waktu di posisi renggang, dan kalau bisa sih pas warungnya jangan ada keramaian. Kalau lagi rame-ramenya kan ya sayanya maklum lah. Host masih ecek-ecek. Ntar bisa dijadwalkan. Iya. Kalau boleh tahu sekarang usianya berapa Bang? Usianya kebetulan pas bulan April Ya. kemarin 22 tahun. 22 tahun guys. 22 tahun udah jadi pengusaha mie ayam, udah punya cabang lagi, udah pangkalannya udah nambah. Sedikit-sedikit Keren lah. kan? Sedikit-sedikit ya, lama-lama jadi bukit ya. Amin. Iya. 22 tahun. Penampilan oke, keren, cakep, tinggi. Buh. Saya mana yang nggak suka sama dia? Gede. Ya Allah. Ngomong udah punya gebetan ya? Kebetulan sudah. Oh sudah. Kalau boleh tahu nggak boleh tahu? Boleh banget ya. Boleh. Orang mana dia Bang? Orang Purwokerto,
Jawa Tengah. Wih, Purwokerto Jawa Tengah. Iya, Berarti kalau untuk ngapel-ngapel itu cukup jauh ya Pak? cukup jauh, sekalian touring. Oh sekalian Iya. touring. Oh berarti abang ini suka touring juga ya? Oh. Berarti itu kalau touring kalau sempat-sempat lagi free, lagi libur Iya. atau gimana gitu ya? Ya kalau untuk nama sih saya nggak jauh-jauh lah ya, itu kan privasi lah. Cuman boleh tahu nggak sih kisi-kisinya bisa kenal sama si doi? Boleh, boleh. Nah, awal mulanya gimana gitu sampai sekarang gitu? Oh, udah berapa lama menjalin hubungan sama dia? Kenal dari bulan April, akhir April. Dari April juga, berarti pas bulannya kelahiran ya? Iya, betul sekali. Oh, mungkin berjodoh guys. Berarti mungkin kalau kamu lahir bulan Desember cari jodoh belum Desember. Tapi enggak Betul. juga, enggak juga. Masalah udah Mungkin jadi itu kado ulang tahun. kado ulang Iya. tahun dari yang Maha Kuasa berarti ya. Oh, istimewa. Pasti saat kita lagi merayakan ulang tahun kita gitu kan dikasih kado dari yang Maha Esa. Cewek guys. Oh, iya. Itu dari sosmed atau dari apa itu? Ya, sosmed Dari IG. sosmed. Oh, dari IG ya. Nah, siapa tahu ada yang ingin nyicipin mie ayamnya Bang Rizik, lokasinya di mana, Bang? Lokasinya di Mertapada. Di Kendal, Merta- Kendal. Di Kendal ya. Iya. Tepatnya di Kendal. Hmm. Itu kalau patok-patokannya di mana? Rupanya di pasar yang sudah tidak beroperasi. Oh, Di oh, sebelum- di pasar Kendal yang sekarang udah mulai sepi ya, gitu Iya, ya. yang udah. Yang enggak jauh juga dari perapatannya ya. Oh, Betul. iya. Betul. Nah, untuk warga Kendal, khususnya Kendal, Mertapada, terus Astana Japura, Kanci, siapa tahu yang ingin nyicipin mie ayamnya Bang Rizik, silahkan datang aja guys. Nama mie ayamnya apa Bang? Di Ayam Mas Rizik. Mie ayam Mas Rizik. Oke, istimewa. Nah, itu untuk mie ayam ya. Ya, Kembali lagi dong ke cewek gitu kan. Masih ingin tahu banyak gitu. boleh. Itu komunikasinya gimana Bang untuk mempertahankan hubungannya tuh? Komunikasi mungkin karena sama-sama sibuk ya. Oh berarti dia juga ada jenjang ada karir juga, Ada. lagi ngejar karir juga. Ya, Kerja atau gimana? Kerja dan karir. Oh kerja dengan. Jadi dia kerja di perusahaan atau jualan atau gimana? Kerja di apotek. Oh apoteker dia. Kerja di apotek. Ya mudah-mudahan si pujaan hati Bang Rizik yang kerja di apotek mudah-mudahan selalu diberi nikmat sehat, lapang rezeki ya, dan mudah-mudahan juga diperdekat. Ya mudah-mudahan. Apalagi ya. Nah, untuk sering ketemu itu berapa lama sih? Mungkin Mengatur waktunya tuh Ya. kan udah ada kerja, Mhm. Bang Riziknya juga usaha gitu Ya. kan. Terus ya yang namanya orang kerja kan pasti capek dong. Kalau touring kan tetap aja nggak selalu siapa, apalagi kita udah bekerja kan. Itu berapa lama sekali kan bisa ketemu? mungkin dijadwalkan. Oh dijadwalkan. Sekitar 2 bulan sekali atau Iya. 1 bulan sekali. Oh 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali. Tapi mungkin karena saling percaya gitu ya, sampai hubungannya sampai selama ini gitu kan. Ya mudah-mudahan sih bisa jadi satu guys. Amin. Mudah-mudahan juga bisa keundang ke sini di teras Ipong. Siap. Ya. Insya Allah. Ya next time Ya. gitu ya, kapan tak kapan ya ada waktu. Masalahnya agak susah juga sih guys nyari narasumber itu. Masalahnya kan tahu sendiri kan, orang udah punya kesibukan sendiri masing-masing gitu kan. Untuk hidup butuh uang. Betul. Diminum Bang? Siap, siap. Makasih. Kembali lagi ingatkan, salam budaya kampel. Oh ya, bagi baturan sedulur KB, Ipong Jelas dan anak Jelas The Big Family, sedulur KB, warga Cirebon, khususnya Kalibangkara Orip, siapapun yang mau mampir sini silahkan. Teras ini itu teras Ipong J terbuka untuk siapa saja. Dan ini pun beliau ini salah satu pemuda dari Kalibangka juga
beliau salah satu, saya undang sini karena beliau salah satu pemuda yang pantang menyerah untuk menempuh kerasnya hidup ya. Karena maklum guys, untuk hidup sekarang ini kita butuh budget terutama uang. Makanya beliau sampai saya tahu dari usaha sekian sampai sekarang punya cabang, itu gua respect banget. Terima kasih. Nah kira-kira ini masa kecil cukup segitu aja ya, Ya, maksudnya stop. nggak usah jauh-jauh. Nah untuk motor itu sampai sekarang bisa kenal sama Saib itu tadinya dari mana Pak? Dari ada kawan atau gimana? Dulu ceritanya hobi motor karena kakak. Oh karena kakak ya, tadinya ngeliat kakak gitu ya. Iya. Lihat kakak yang suka bergelut dengan dunia otomotif, jadi agak tertarik juga ya. Dan kalau abang ini dari berapa saudara Pak? Hari ini 5 bersaudara. Dari 5 bersaudara. Oh adiknya si Eko ya? Ya betul. Oh, kakaknya ganteng, adiknya ganteng, keluarga ganteng-ganteng dia. Ya. Insya Allah. Profesi ayah sekarang belum ya? Masih ya, masih pengusaha mie ya? Mie basah. Mie basah ya. Produksi masih berjalan ya. Masih alhamdulillah. Untuk Eko juga ya saya respect juga karena maksudnya menatakan adik-adiknya bagus. Untuk bapak dan ibu mudah-mudahan selalu diberi lipat sehat juga. Dan mudah-mudahan sih ada salah satu yang ingin saya panggil tapi nggak datang-datang. Waduh, siapa tuh? Aduh, siapa tuh? Salah satu keluarga abang tuh. Iya. Kan ada dua nih. Mm-mm. Ada dua yang baru datang itu dua. Eko sama Bang Riji. Ada dua lagi yang belum. Tapi sebenarnya ada satu yang pengen banget saya panggil. Iya. Cuman susahnya minta ampun dia sibuknya minta ampun. Susah. Dia gampang, grawing. Bidang grawing. Susah banget sih. Dan untuk next time mungkin habis setelah Bang Riji mungkin salah satu saudaranya lagi karena dia juga bergelut dengan dunia otomotif sama juga. Ya, tapi beda ya. Ya. Beda apa ya? Beda hobi ya. Kalau abang kan Saeb. Tapi kalau untuk kakaknya sih Kemal. Itu Bisa klasik. suka yang klasik. Untuk datang ke sini tadinya untuk ada dorongan sendiri atau gimana, Bang? Kebetulan sering lihat status. Oh, seling sendiri ya. Ada podcast ya, tertarik. Tertarik ya, alhamdulillah syukur ya. Tapi jujur nih, Bang. Emang buat narasumber itu emang susah. Masalahnya kebanyakan untuk pemuda gitu kan. Pemuda itu bisa berkarya, bisa berekspresi gitu kan. Cuman kebanyakan itu nggak bisa public speaking. Ya, Makanya betul. saya itu salah satu ingin pendorong gitu kan, buat pemuda-pemuda khususnya buat Taliban Karorin gitu kan, warga sekitar itu. Maksudnya sekarang ini dunia digital, ada bilang gadget gitu kan. Gadget itu sekarang sebagai ini emang kita perlu tahu juga. Apa setuju nggak kalau saya ngomong? Setuju kan? Maksudnya kita boleh maksudnya ketinggalan dengan orang-orang itu, tapi kita sebagai orang awam, sebagai orang kampung yang jauh dari orang-orang kata mungkin pemikirannya, tapi mungkin ada baiknya itu kita di dunia digital juga harusnya lebih ingin tahunya lebih up lagi. Perkembangan zaman Iya. tadi. Di selagi dunia kerja atau sehari-hari kita juga harus respect dengan dunia digital ini. Masalahnya saya lihat tuh banyak yang tiba-tiba up karena dunia ini juga. Iya kan? Salah satunya ya karena yang viral. Nah, bisa memviralkan gitu kan. Ya jujur lah. Mudah-mudahan sih kita semua warga sini mudah-mudahan bisa selalu apresiasikan apa yang kita inginkan gitu kan. Terutama kayak kejadian kemarin Bang, abang dengar nggak? Maksudnya sampai kepala desa kita gitu kan, sampai kena masa warga gitu kan. Karena mungkin menurut saya sih gimana ya? Karena apa ya? Maksudnya transparansi aparat desa kurang terbuka lah sama warga. Jadinya adanya kejadian seperti ini. Mudah-mudahan sih cepat kelar untuk permasalahan khususnya bagian desa Rawuri, mudah-mudahan cepat kelar lah.
pokoknya kalau bisa untuk Bapak Kades dan ujang stafnya ya, perhatikan warganya lah. Jika ada apapun program dari pemerintah, mungkin lebih tepatnya lebih baiknya itu musyawarah ya, terbuka sama warga, tanya dulu sama tokoh-tokoh agama ataupun pemuda-pemudi perwakilan. Oke, ya kita ngomong seperti ini bukannya kita juga maksudnya kita melawan pemerintahan kan, tidak, Cuma ingin menyampaikan hati kecil. ya menyampaikan hati kecil kami sebagai warga. Betul. Kami juga ingin dipedulikan ya, Ya. Bang, ya. Enggak seolah-olah saya bapak kan dulu butuh kami untuk bisa jadi seperti ini kan. Masa sekarang kebutuhan kita pun enggak, gimana, masalah jalan terutama ya, abang juga ngerasain kan jalan Ya. ke arah Karawaci gimana ribet ya, walaupun beberapa ada itu. Coba mudah-mudahan ke depan lebih perbaiki lagi untuk dan untuk semua desa-desa. Sampai saya jujur bang, saya baru lihat, saya kan memang kerjanya bergelut maksudnya bergelutnya kan sering keluar sana keluar sini Di lapangan. di lapangan ya. Jadi yang namanya gadget itu saya jarang megang. Ya. Pas saya lihat sosmed ada berita-berita masalah aparat desa ataupun bisa dibilang kubu ketua desa sampai korupsi itu dalam waktu 6 bulan itu ketahuan itu. Saya sampai dulu demo gara-gara ingin perpanjang masa jabatan, Ya. sekarang demo lagi mungkin karena bapak kita yang sekarang menjadi anggota dewan gitu kan, salah satunya kayak ADM tuh, program-program beliau kan cukup membantu kita kan sebagai pemuda juga apalagi masalah lalu lintas atau apa, bagus banget. Saya support juga sama ADM. Mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan juga ya Bang ya. Ya, amin. Selalu lipat rezeki juga dan selalu berada di orang-orang yang peduli sama beliau dan intinya menyupport beliau. Masalahnya setiap makhluk, setiap manusia pasti ada yang pro dan kontra. Ya, betul. Ya. Abang untuk kira-kira untuk ke depan nih Bang ya. Ya. Abang kan lagi terjun dalam dunia perdagangan gitu kan. Harapan abang ke depan untuk jualannya gimana sih Bang? Harapannya mungkin ingin lebih dikembangin lewat online. Dikembangin lewat online. Ya. Oh, mantap juga tuh Bang. Maksudnya bisa minimal delivery gitu Ya, kan. betul. Ya. Dan mungkin ditambahin aplikasi-aplikasi. Oh, diaplikasikan ya. Jadi entah mie ayam terus ya, ini gimana masuk gitu ke ya. ini GoFood. Oh iya ya, maksudnya kayak GoFood atau itu. Oh iya benar-benar. Itu bagus sih. Masalahnya emang kembali lagi kayak dunia kayak tadi saya bilang gitu kan. Dunia zaman sekarang itu teknologi ataupun masalah gadget itu perlu banget kita ketahui dan kita pelajari. Harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, tepatnya itu. Gadget sekarang jangan diem aja. Masa kalah sama yang kita? Bukannya kalah, cuman maksudnya lebih tepatnya mengekspresikan diri lebih baik lagi. Ya. Jangan asal cuman menonton dan menilai. Ekspresikan. Ya nggak Bang? Kira-kira untuk masalah itu kan untuk dunia online di online kan untuk delivery. Terus untuk ada rencana nggak sih untuk memperkembangkan usaha atau nyabang lagi? Ada, yang jelas ada. Ada ya? Cuma ya lagi merintis sedikit. Oh, ya emang cari tempat nggak semudah Ya. membeli lapak sehat itu ya. Hmm, Benar-benar. Nyari yang strategis lah. Sebenarnya kalau untuk usaha mie ayam itu susah nggak sih Bang? Bisa dibilang ya susah di awal mungkin. Susah di awal ya, masalahnya pengolahannya kan ya. Masalahnya ya nyari langgannya. Oh, terutama sih langgan. Ya. Tapi menurut saya pribadi Hmm. orang jualan yang maksudnya jenjangnya agak nge-save gitu kan, yang save nggak begitu jembalik gitu kan, itu kayaknya salah satunya mie ayam Bang. Bisa jadi. Ya kan, masalahnya orang jualannya nggak kenal musim, Hmm. itu mie ayam, Bakso. bakso,
terus salah satunya kayak siomay nasi gitu kan. goreng. Nasi goreng itu nggak kenal musim guys. Ya. Nggak ada musim, jadi walaupun musim hujan panas nggak ada musim, tapi walaupun kalau di musim penghujannya omset agak turunan gitu ya. Ya, ada. Namanya makanan apa ya, favorit masyarakat. Iya, bisa dibilang makan favorit, jajanan favorit juga ya jajanan. jajanan. Masalahnya bisa mengenyangkan juga sih. Nanti bilang sama awewe, nah, ceweknya itu bahasa apa itu? Bahasa ngapa? Ngapak. Iya, Jawa Tengah. Oh, Banyumas. oh Banyumas. Bahasa ngapak, tapi kalau ngobrol sih nggak pakai pak kan. Kalau Indonesia. Indonesian kan, bahasa nasional kan. Persatuan. Bahasa persatuan benar. Jadi ya punten nih untuk semua gitu kan. Maaf untuk semua, kalau seandainya saya nggak pakai bahasa maksudnya daerah gitu kan, karena saya emang inginnya memperluaskan gitu kan, memperluaskan bukan mempersempit. Mudah-mudahan di kota ini makin banyak yang nonton Pak. Amin, amin. Sukses dan berkembang. Ada motivasi nggak buat teras? Motivasi Buat teras ini nggak ada kekurangan atau gimana gitu. mungkin sedikit. Ya mungkin ada yang bilang kan kayak kamera katanya itu cahayanya gelap terang gitu kan. Ya memang kan tahu sendiri Bang, ini pakai kamera jadul gitu kan, pakai kamera biasa. Nanti kan seiring berjalannya waktu, Iya. seiring berkembangnya aku dan Iya. itu nanti bisa lebih baik. Di record kali ini juga Bang, kalau seandainya suaranya kurangnya keras nggak Iya. terdengar, mohon maaf ya Bang ya, maklum lah. Ini kameranya kurang lebih 1 meteran lah, 2 meteran dari kita. Ini semaksimal mungkin, mudah-mudahan bagus lah setidaknya. Mungkin kita lihat jam juga udah cukup ya Bang ya. Jam istirahat. Iya, jam istirahat. Punten guys, sekali lagi di sini itu karena judulnya teras Ipong J gitu kan, kita pun record video gitu kan, memang di teras rumah kan. Jadi kalau ada lalu lalang atau apa ya pasti mengganggu record. Tapi buat pengguna jalan kalau mau lewat di sini silakan aja ya. Ini jalan keluarga kita gitu, nggak apa-apa. Nah, untuk motivasi Bang, ada kata-kata nggak buat para penonton ini? Kata-kata hari ini ada nggak? Ayo. Kata-kata hari ini yang jelas, tetap semangat, Ya. konsisten, apapun yang disukai dan mungkin menghasilkan bagus buat masa depan, lakukan guys. Nah, see you again di teras Ipong J. bye bye. Jangan lupa